Baik, sudah. Oke, kita mulai ya. Mudah-mudahan ini internetnya bagus sehingga bisa maksimal ya. Kalaupun tidak nanti kalau misalkan tayangannya kabur bisa digantikan siapa yang share karena materinya sudah ada di kalian. Baik, Ibu mulai ya. Jadi review impuls momentum. Mungkin pertama yang harus Ibu jelaskan dulu, memastikan saja yang sedang kita pelajari ini adalah impuls momentum, dan yang sekarang momentum itu adalah momentum linier. Kenapa mesti harus dibatasi? Nanti di kelas 11 kalian akan mengenal yang namanya momentum angular. Jadi ini momentum linier adalah momentum untuk gerak lurus saja. Secara definisi, momentum adalah ukuran kesukaran untuk menggerakkan suatu benda. Jadi, ukuran untuk kesukaran untuk menggerakkan suatu benda, di mana secara definisi momentum itu adalah hasil kali massa dengan kecepatan. Momentum linier ini disimbolkan dengan huruf P, biasanya P kecil. Nah, sekarang Ibu buat di sana P, huruf tebal, itu menyatakan bahwa momentum linier ini adalah besaran vektor. Nah, kalau dia besaran vektor, arahnya kemana? Nah, arahnya itu sama dengan arah kecepatan. Sehingga kalau Ibu tuliskan di sana, P itu sama dengan M kali P di sini ya. Nah, kemudian kalau kita ingin menjumlahkan momentum, berarti harus mengikuti aturan penjumlahan vektor. Seperti apa penjumlahan vektor? Kalian sudah belajar itu ya. Misalkan ada dua vektor yang berlawanan arah, berarti kita kurangkan. Apabila ada vektor yang searah, kita jumlahkan. Apabila ada vektor yang membentuk sudut, maka kita akarkan seperti itu ya. Nah, begitu juga dengan momentum, mengikuti mekanisme penjumlahan vektor. Kita ambil contoh yang sederhana untuk memahamkan ya, untuk menunjukkan bahwa momentum itu adalah besaran vektor. Kita lihat soalnya ada benda A bermassa 3 kg. Ini benda A-nya, bergerak ke kiri dengan kelajuan 10 meter per sekon. Benda B bermassa 7 kg bergerak ke kanan dengan kelajuan 4 meter. Momentum A itu berapa besar, B momentum B, dan C momentum total A dan B. Nah, sekarang kita perhatikan gambar. Nah, dalam kesepakatan saja, kalau dia bergerak ke kanan, kita ambil tanda positif kecepatannya. Kalau dia bergerak ke kiri, kita ambil negatif. Artinya, momentum juga begitu, karena tadi momentum searah dengan kecepatan. Berarti momentum B itu akan positif, momentum A itu akan negatif. Sesuai dengan ini ya. Oke, sekarang kita selesaikan momentum A. Momentum A itu PA sama dengan MA kali PA. PM-nya berapa? 3. Nah, min 10. Ini tadi, karena kita ambil kesepakatan ke kiri 10. Maka momentum A itu minus 30, apa satuannya? Ya, kalikan saja. M itu kilogram, kecepatan meter per sekon. Berarti min 30 kilogram meter per sekon, artinya dia ke kiri. Kemudian momentum B. Momentum P, PB sama dengan MB kali PB. PB 4 ke arah kanan. Maka PB sama dengan 28 kg meter sekon. Jadi dia positif ke kanan. Terus kalau kita menjumlahkan momentum totalnya apa? Berarti PA tambah PB. Nah, karena lihat ini dua besaran vektor yang masukkan min 30, PB masukkan 28, maka momentum, ini momentum sama dengan, bukan PA ya, P ya, min 2 kg meter per sekon. Maksudnya di sini P, bukan PA. Arahnya ke kiri. Nah, itu contoh yang sederhana dari yang menunjukkan, maksudnya yang menunjukkan bahwa momentum itu adalah besaran vektor. Harus betul-betul memperhatikan arahnya. Kita lanjutkan.
Nah, ini satu lagi. Seorang pemain tenis, nomor momentum Ibu kasih nomor 2, berarti soal ini ada di latihan soal nomor 2 gitu ya, kalau ada nomornya. Tapi kalau tidak ada nomornya berarti tidak ada. Seorang pemain tenis memukul bola tenis yang masanya 60 gram secara tegak lurus ke tembok dengan kecepatan 40 meter per sekon dan berbalik dengan kecepatan yang sama. Berapa perubahan momentum? Nah, hati-hati, jadi bukan 0 ya. Kita lihat, momentum sebelum tumbukan, P sama dengan M kali P. Masanya 6/100 karena 60 gram, kecepatannya 40. Kita ambil ke kanan, kita ambil positif 40. Sehingga momentumnya 2 kg meter per sekon. Nah, terus dia nabrak dinding, berbalik arah. Nah, mungkin sudah diperkenalkan oleh Pak Agung bahwa ada kata-kata aksen. Kecepatan aksen itu menunjukkan kecepatan setelah tumbukan. Jadi dia, P aksen ini berbalik arah dengan kecepatan sama. Nah, karena dia kecepatannya berlawanan arah dengan kecepatan mula-mula, maka harus kita tandai negatif. Sehingga momentum setelah tumbukan P aksen sama dengan MP aksen sama dengan 6/100 min 40. Maka hasilnya minus 2 kg meter per sekon. Terus pertanyaannya, berapa perubahan momentum atau delta P? Jadi delta P adalah P aksen dikurang P atau momentum setelah tumbukan dikurang momentum sebelum tumbukan. Kita lihat momentum sesudah tumbukan minus 2,4 dikurang 2,4. Jadi dia minus 4,8 kg meter per sekon. Dan mudah-mudahan dua contoh ini meyakinkan kamu bahwa momentum adalah besaran vektor. Pada saat menjumlahkan, kita harus hati-hati dengan tanda. Apabila ada dua buah benda yang berlawanan arah, maka harus satu positif, satunya negatif. Kita lanjutkan. Konsep yang kedua adalah impuls. Impuls secara definisi adalah hasil kali gaya impuls rata-rata dan selang waktu singkat atau delta T selama gaya impulsif bekerja. Atau secara rumusan, I sama dengan F kali delta T. Ini apabila F-nya relatif konstan. Apabila dia tidak konstan, maka impuls sama dengan integral dari F kali delta T. Nah, impuls juga merupakan besaran vektor. Kemana arahnya? Nah, arahnya sama dengan gaya impuls. Jadi sekarang kita mempelajari dua buah besaran, momentum dan impuls sama-sama besaran vektor. Kalau momentum arahnya sama dengan arah kecepatan, kalau impuls arahnya sama dengan arah gaya impulsifnya. Kita lanjutkan. Nah, ternyata ada hubungan antara impuls dan momentum. Kita lihat impuls itu sama dengan hubungannya perubahan momentum. Jadi kalau kita samakan, impuls sama dengan delta P. Nah, rumusan ini nanti akan sangat berguna dalam menyelesaikan masalah-masalah impuls dan tumbukan. Barusan tadi kita sudah belajar bahwa impuls sama dengan F kali delta T. Berarti kalau kita samakan 1 dan 2, berarti F kali delta T sama dengan delta P. Nah, kalau kita buat rumus baru, berarti F sama dengan delta P dibagi delta T. Sebenarnya ini adalah hukum Newton kedua yang berbentuk impuls. Hukum kedua yang berbentuk momentum. Dulunya awalnya dia bukan sigma F sama dengan M kali A, dulunya adalah F sama dengan delta P dibagi delta T. Hingga ini juga rumus atau hukum Newton yang kedua berbentuk momentum. Kita lanjutkan. Contohnya seperti apa? 5, berarti soal ini ada di latihan soal nomor 5. Sebuah peluru bermassa 15 gram bergerak dengan kecepatan 300 meter per sekon melewati sebuah lapisan tebal foam plastik dalam waktu 0,01 sekon.
dan keluar dengan kecepatan 90 meter per sekon. Berapa gaya rata-rata yang menghalang melalui peluru yang melalui plastik itu? Nah, sekarang Ibu coba gambarkan. Misalkan ini bom plastik, di sebelah ini ada peluru dengan kecepatan 300 meter per sekon, nabrak ke sini, keluar kecepatannya tinggal 90 meter per sekon. Setelah dia bersentuhan selama 0,01 detik. Jadi ada gaya impulsifnya di sini. Nah, bagaimana cara mencari berapa gaya rata-rata? Karena tadi kita sudah mengetahui hubungan impuls dan momentum, bahwa impuls sama dengan perubahan momentum. Impuls itu adalah F kali delta T, berarti F kali delta T sama dengan delta P, maka F sama dengan delta P dibagi delta T, atau impuls sama dengan perubahan momentum dibagi selang waktu. Oleh karena itu kita cari momentum dulu. Momentum sebelum tumbukan berarti PM kali V saja. PM-nya massa peluru 15 per 1000, kecepatannya 300. Berarti kalau kita sederhanakan dia akan dapat 4,5 kg meter per sekon. Jadi kalian perhatian, siapa tahu Ibu ada salah hitung ya. Kemudian setelah tumbukan, lihat ini, P aksen berarti 15 per 100 kali 90, maka akan kita dapat 1,35. Nah, kemudian kita lihat berapa perubahan momentum. Tadi perubahan momentum adalah P aksen dikurang P. Berarti 1,35 minus 4,5. Lihat ini pengurangannya. Tidak ada minus-minus. Kenapa? P dengan P aksen itu searah. Berbeda dengannya kan tadi kalau yang ada yang nabrak tembok, berbalik lagi. Berarti kecepatannya harus ada satu positif, ada satu negatif. Kalau yang ini, kecepatannya sama-sama positif. Karena lihat sebelah sini, nabrak, dia lurus lagi. Tidak berbalik arah. Sehingga delta P-nya adalah selisih. Nah, itu bedakan ya. Sehingga dia adalah minus 3,1 kg meter per sekon. Baru kita masukkan lagi, tadi kita dapat bahwa F rata-rata atau gaya impulsif rata-rata delta P dibagi delta T, delta P-nya, Ibu salah masukkan, ini harusnya 3,15 ya. Nah, ini dia, harusnya ini 3, sorry, tolong diperbaiki yang kalian ya, 15 dibagi 0,1 berarti ini 315. Gitu. Ya, seperti itu ya. Karena delta P-nya 3,15. Itu contoh impuls. Kita lanjutkan. Ini contoh impuls hubungan antara impuls dan momentum juga. Sebuah bola bermassa 100 gram, nomor 7. Berarti soal ini ada di latihan soal nomor 7. Sebuah bola bermassa 100 gram dilepaskan dari ketinggian 5 meter dari atas lantai. Setelah menumbuk lantai, bola memantul kembali 3,2 meter. Tumbukan antara bola dengan lantai berlangsung selama 0,01 sekon. Jika G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat, hitung gaya yang dikerjakan lantai pada bola dan gaya yang dikerjakan bola pada lantai. Nah, jadi ini kalau kita sudah belajar hukum 3 Newton berarti adalah pasangan aksi-reaksi ya. Gaya kerjakan lantai pada bola itu sebenarnya sama saja dengan gaya yang dikerjakan bola pada lantai. Merupakan dua buah gaya pasangan aksi-reaksi. Nah, bagaimana cara menyelesaikan? Ingat, kita sedang mempelajari tentang tumbukan. Berarti tumbukan itu ada di lantai ini. Oleh karena itu, kita harus mencari berapa kecepatan si bola ini saat menumbuk lantai. Kemudian setelah menumbuk lantai, dia mantul lagi. Maka ini Ibu gambarkan panah merah V aksen. Jadi ada P dan ada V aksen. Nah, ini bisa kita cari karena kalian sudah mempelajari hukum kekalahan energi. Berarti di posisi teratas ini berapa energinya apa, energi mekaniknya apa, sama dengan energi mekanik saat mau menyentuh lantai. Kita lihat, untuk mencari kecepatan bola saat menumbuk lantai atau V, menggunakan hukum kekekalan energi mekanik. Kita anggap saja EM1 sama dengan EM2. Nah, lihat di titik saat pertama I tinggi ini, ada MGH1.
dia karena dia jatuh bebas tidak disebutkan ada kecepatan awalnya, maka dia tidak punya kecepatan. Maka EK1 0. Nah, di titik bawah, di sesaat mau nembus lantai, ketinggiannya 0, maka EP2-nya 0. Nah, EK2-nya adalah setengah mv kuadrat. Inilah yang dinamakan kecepatan sebelum menumbuk lantai. Ingat, kita sedang mempelajari tumbukan, jadi harus tahu di mana tumbukannya. Nah, berarti setelah kita cari, P sama dengan akar 2GH1 saja. Kita masukkan angka-angkanya, P sama dengan akar 2 kali 10 kali 5. Berarti kecepatannya 10 meter per sekon. Jadi kalau Ibu gambarkan gaya biru ini, pada saat nabrak si lantai ini, kecepatan bola adalah 10 meter per sekon. Nah, kecepatan lantai berapa? Ya, nggak ada, 0 kan? Lantai nggak bisa. Nah, kemudian perhatikan lagi, setelah dia numbuk lantai, dia mantul sampai pada ketinggian H2, tingginya 3,2 meter. Berarti kita juga bisa mencari berapa V aksen. V aksen bisa dicari dengan hukum kekekalan energi mekanik juga. Energi EK di sesaat dia setelah numbuk sama energi mekanik sesaat dia setelah numbuk lantai dan energi mekanik saat ketinggiannya H2. Sama persis dengan ini, tapi yang ini V aksen. Berarti di titik ini kita anggap M1, di titik ini M2, berarti di sini EP1-nya 0, EK-nya setengah MP1 aksen dikuadratkan. Di sini EK-nya 0 karena di titik tertinggi, tetapi adanya adalah EP yaitu MGH2. Setelah kita cari, P aksen sama dengan akar 2GH2. Gitu ya. Nah, itu pelajaran lalu. Kita bisa menemukan P dan V aksen dalam kasus ini. Nah, sekarang kita hubungkan dengan pelajaran sekarang. Berapa sih perubahan momentum? Berapa perubahan momentum bola? Supaya kita bisa mencari gaya. Karena kita sudah tahu tadi bahwa gaya sama dengan perubahan momentum dibagi selang waktu. Sementara momentum itu massa kali kecepatan. Nah, sekarang perhatikan. Berarti perubahan momentum delta P sama dengan P aksen min P. Karena dia masih satu garis lurus ya, kita kurangkan. Berarti delta P, perhatikan dulu sebentar. Antara P dengan P aksen itu arahnya berlawanan. Perhatikan ini, karena dia besaran vektor, P dan P aksen itu berlawanan. Sekarang kita boleh misalkan mana yang mau positif, mana yang mau negatif. Nah, Ibu misalkan yang di soal yang di tempat Ibu ini Ibu namakan yang P aksen ini negatif. Arahnya. Nah, Ibu anggap negatif. Berarti si P ini yang P ke bawah itu positif arahnya. Berarti yang ini positif. Jadi ini yang harus cermat itu harus cermat bahwa apabila ada dua buah besaran vektor yang berlawanan arah, maka harus kita tandanya berbeda. Ya, Ibu tanda positif, ini negatif karena arahnya berlawanan. Nah, sekarang kita masukkan di sini. Ibu mengurangkan delta P sama dengan P aksen kurang P. Berarti MP aksen min MP. Nah, M-nya 0,1. P aksen, tadi kan kita kalau dapat tadi akar 2GH aksen, itu kan cuma 8 saja. Tetapi pada saat kita masukkan ke perubahan momentum, Ibu masukkan minus 8. Kenapa? Karena ini tadi, ada dua buah besaran yang ada satu ke bawah dan satu ke atas. Berarti ada dua buah vektor yang berlawanan arah, maka Ibu harus ngambil negatif min 8. Apakah boleh yang ini positif? Silakan saja. Tapi harus konsisten, kalau ada yang berlawanan arah, mesti satu positif, satu negatif. Ini sangat mendasar dan dia sangat mempengaruhi hasilnya nanti. Jadi 0,1 kali minus 8, minus 0,1 kali 10, minus 0,8 kali minus 1, jadi minus 1,8. Kalau kamu lihat, dia bukannya selisih, malah bertambah besar. Makanya hati-hati untuk dua buah vektor yang berlawanan.
perubahan momentumnya seperti itu, min 1,8. Kalau ini sudah tahu, kita menjadi lebih gampang untuk mencari F atau gaya impulsnya sama dengan delta P dibagi delta T. Delta P tadi boleh ditambahkan minus di sini, silakan saja. Misalkan di sini minus, boleh. Itu minus hanya menunjukkan bahwa arahnya ke atas gitu ya. Berarti ini minus 1,8, 180. Nah, kalau seandainya gaya yang dikerjakan, ini adalah gaya yang dikerjakan bola pada lantai minus 180 Newton, berarti gaya yang dikerjakan lantai pada bola 180 Newton, hanya berbeda arah saja. Mungkin seperti itu, soal ini mudah-mudahan bisa dipahami. Silakan kalau ada yang pengen komentar sebelum Ibu lanjutkan ke hukum kekekalan momentum. Oke, berarti bisa dipahami. Kita lanjutkan. Nah, barulah kemudian kita akan belajar tentang hukum kekekalan momentum linier. Mungkin bisa ditambahkan di sini hukum kekekalan momentum saja, karena kalian belum mengenal hukum momentum angular ya. Nah, pada kasus misalkan ada benda satu, ada benda dua. Benda satu ini punya massa 1, kecepatannya 1, dan benda dua, massa 2, kecepatan 2. Kemudian dia tabrakan di sini. Nah, setelah tabrakan, misalkan saja dia berbalik arah, maka ini menjadi V-aksen, karena dia sedang tumbukan. Nah, kemudian si 2 juga berbalik arah, ini kita namakan V2-aksen. Nah, syarat terjadinya hukum kekekalan momentum itu tidak boleh ada gaya luar yang bekerja. Artinya, kalau dia bertumbukan di atas lantai, lantai itu harus pastikan licin. Seperti itu ya. Selama tidak ada gaya luar yang bekerja, maka hukum kekekalan momentum itu momentum sebelum tumbukan sama dengan momentum setelah tumbukan. Perhatikan pada saat menuliskan hukumnya, kita tidak membuat positif negatif, biarkan saja. Jadi pada saat kita memasukkan angka-angkanya, baru kita masukkan menentukan arahnya mana positif, mana negatif. Tetapi kalau masih berbentuk hukum, biarkan saja. M1P1 ditambah M2P2 sama dengan M1P1 aksen plus M2 kali P2 aksen. Atau seringkali disingkat P sama dengan P aksen. Nah, hukum kekekalan momentum ini sangat berpengaruh terhadap peristiwa-peristiwa tumbukan. Kita lihat hukum kekekalan momentum aplikasinya. Penerapan dalam kehidupan yang bisa diselesaikan dengan hukum kekekalan momentum, contohnya ya, kalau ada senapan yang menembakkan peluru, nah itu bisa dikategorikan penyelesaiannya dengan hukum kekekalan momentum. Misalkan kita nembak begitu ya, bukan di Mabes Polri tapi ya, kalian tahu, pokoknya tembakan aja dulu. Nembak, berarti kan kalau peluru keluar, si senapan itu kan menghentakkan ke belakang. Nah, peristiwa ini bisa diselesaikan dengan hukum kekekalan momentum. Kemudian yang kedua, ledakan yang memisahkan suatu benda. Misalkan ada bom, misalkan bomnya bom yang meledak menjadi 2 bagian. Kita tidak bisa tentunya karena ini simpel, tidak bisa kita akan menjadi dia beberapa bagian. Nah, cuma 1 bagian, 2 bagian. Dan itu pun momentum linear ini kita pelajari yang sederhana, yaitu yang garis kerja. Nabrak, balik, segaris lurus. Tapi kalau dia melenceng begitu, membentuk sudut, nah itu udah makanannya anak olimpiade ya. Jadi dia harus kita hitung sudut dulu. Jadi yang kita pelajari yang simpel adalah momentum kekekalan momentum yang 1 garis kerja, tabrak, berbalik arah, 1 garis lurus. Padahal itu jarang terjadi ya. Yang terjadi tabrak, dia menyeberang kemana-mana dengan membentuk sudut-sudut tertentu. Nah, itu tidak kita pelajari dulu. Jadi yang kita pelajari adalah nabrak, balik, dia 1 garis kerja. Kemudian ada lagi fenomena nelayan yang melompat dari perahu dan seterusnya gitu ya. Tentunya nelayan di perahu yang arusnya relatif tenang, mungkin di danau kali ya bisanya. Tapi kalau arusnya deras juga agak relatif sulit karena banyak fenomena yang berlaku. Kita lanjutkan. Nah, ini contohnya.
contoh hukum kekalan momentum. Ini mula-mula ada benda seperti ini. Kemudian dia pecah, meledak menjadi dua bagian. Bagian satu bermassa 5 bagian dan ini ada 1 bagian. Dan ternyata bagian yang massanya lebih kecil, yang kecil ini, terpantul dengan kecepatan 50 meter per sekon. Pertanyaannya, tentukan kecepatan bagian yang massa lebih besar ini berapa sih kecepatannya? Nah, ini bisa kita selesaikan dengan hukum kekekalan momentum. Kita lihat, keadaan 1 sebelum meledak. Berarti kita bisa anggap momentum awal. Berarti P, M kali P. Nah, karena tadi terpisah menjadi M1, M2, berarti awalnya itu massa total kan? Atau kita sebutkan M1 plus M2 kali P. Nah, pada saat awal belum meledak, si batu ini kan diam. Berarti tidak punya kecepatan. Kalau dia tidak punya kecepatan, ya tidak punya momentum. Karena momentum itu mesti mutlak, ada massa, ada kali kecepatan. Kalau tidak ada kecepatan, momentumnya tidak ada. Maka pada keadaan 1 atau keadaan sebelum meledak, momentumnya 0. Setelah meledak, lihat keadaan kedua, kita namakan P aksen. M1 kali P1 aksen ditambah M2 kali P2 aksen. Berarti massa 1 berapa tadi? 5 bagian kan? 5 kali P1 aksen. M2 itu massanya 1 dan dia dalam kecepatan 50. Masukkan aja 50. Berarti P aksen 5 P1 aksen plus 50. Nah, barulah kemudian kita masukkan dalam hukum kekekalan momentum. Bahwa momentum sebelum tumbukan tadi ya, sama dengan momentum sesudah tumbukan. Berarti 0 sama dengan 5 P1 aksen plus 50. Maka kita peroleh P1 aksen sama dengan min 10. Nah, lihat ini. Tadi Ibu memisalkan 50-nya positif. Oh, berarti yang ini negatif. Artinya, arah bendanya ini berlawanan arah dengan benda yang kedua ini. Kalau mau membuat ini karena kiri mau 50 juga boleh. Pasti hasilnya P1 positif nanti. Jadi positif negatif itu menunjukkan bahwa keduanya berlawanan arah. Kita lanjutkan bahasan berikutnya yang harus kalian kenal dalam mempelajari impuls dan momentum yang dikatakan yaitu coefficient restitusi atau tingkat elastis dari suatu tumbukan. Tingkat elastisitas suatu tumbukan. Kita lihat simbolnya E kecil, itu kalau dirumuskan dalam fisika adalah negatif dari perbandingan kecepatan antara dua benda setelah tumbukan dan kecepatan kedua benda sebelum tumbukan. Sehingga kalau kita rumuskan E itu sama dengan minus delta P aksen dibagi delta P. Maka kita bisa buat atau uraikan lagi, berarti minus dari P2 aksen dikurang P1 aksen dibagi dengan P2 dikurang P1. Itulah yang dinamakan koefisien restitusi. Tingkat elastisnya suatu tumbukan. Kalau dia elastis sempurna, maka E-nya sama dengan 1. Kalau dia elastis sebagian, itu bisa antara 0 dengan 1. Tetapi kalau tidak elastis sama sekali, maka E-nya sama dengan 0. Kita lanjutkan. Ini tentang tumbukan. Ibu bilang tadi bahwa koefisien restitusi sangat erat hubungannya dengan peristiwa tumbukan. Ada 3 jenis tumbukan. Pertama ada tumbukan lenting sempurna, kemudian tumbukan tidak lenting sama sekali, dan tumbukan lenting sebagian. Jadi berkisar di sini. Apa itu tumbukan lenting sempurna? Nah, tumbukan lenting sempurna itu berlaku dalam penyelesaiannya hukum kekekalan momentum. Yang seperti apa yang tadi? M1 P1 plus M2 P2 sama dengan M1 P1 aksen plus M2 P2 aksen. Itu berlaku. Nah, kemudian yang karakteristik yang kedua, untuk tumbukan lenting sempurna, energi kinetik sebelum tumbukan itu sama dengan energi kinetik setelah tumbukan. Apa itu energi kinetik? Ya,
Misalkan ada 2 benda, berarti energi kinetik sebelum tumbukan setengah MP1 kuadrat ditambah dengan setengah MP2 kuadrat, itu nilainya akan sama dengan setengah MP1 aksen dikuadratkan ditambah dengan setengah M2 kali P2 aksen dikuadratkan. Nah, sebagai ciri yang kedua adalah koefisien distribusinya sama dengan 1. Kemudian tumbukan tidak lenting sama sekali. Nah, pada saat tumbukan tidak lenting sama sekali, seperti apa sih tumbukan tidak lenting sama sekali? Walaupun nanti kita akan bahas di slide sebelumnya. Jadi tabrakan, setelah tabrakan dia bergerak bersama-sama, nyatu bendanya. Nah, yang kedua, energi kinetik sebelum tumbukan itu tidak sama dengan energi kinetik setelah tumbukan. Sehingga pada kasus tumbukan tidak lenting sama sekali, seringkali ditanyakan berapa energi kinetik yang hilang. Kemudian koefisien restitusinya sama dengan 0, karena tadi dia nabrak gabung. Kemudian ini yang diantaranya, yaitu bukan lenting sebagian, dia berlaku hukum kekalan momentum, sama dia energi kinetik sebelum tumbukan tidak sama dengan energi kinetik setelah tumbukan, sehingga ada energi kinetik yang hilang. Sedangkan koefisien restitusinya berkisar antara terletak di antara 0 dan 1, bisa setengah, bisa sepertiga, bisa 0,1 dan seterusnya. Mari kita bahas satu-satu tumbukan lenting sempurna. Nah, tumbukan untuk menyelesaikan tumbukan lenting sempurna harus dua persamaan yang harus berlaku. Kalau seandainya P1 aksen tidak diketahui, P2 aksen tidak diketahui, tiba-tiba selesai oleh satu persamaan saja, maka patut dipertanyakan penyelesaiannya apakah benar atau tidak, karena untuk bisa menyelesaikan tumbukan lenting sempurna, biasanya harus menggunakan 2 persamaan, yaitu hukum kekekalan momentum, M1P1 plus M2P2 sama dengan M1P1 aksen plus M2P2 aksen, dan koefisien distribusi minus P2 aksen min P1 aksen dalam kurung, P2 min P1 sama dengan 1. Nah, khusus untuk tumbukan lenting sempurna, untuk memudahkan ini kan bisa dikali silang ya. Berarti min P2 aksen min P1 aksen sebenarnya bisa ke kirinya P2 min P1. Kalau Ibu cara menghafalnya gimana? Nah, gini aja, lihat ini. P1 aksen P2 aksen 1 2 2 1. Kalau Ibu sih, tapi mau dihafal yang ini juga boleh, silakan saja. Kalau Ibu biar gampang amatnya, lihat ini. 1 2 2 1. Nah, berarti selisih darinya P1 aksen dikurang P2 aksen sama dengan P2 kurang P1. Jadi 2 persamaan ini yang harus kita gunakan dalam menyelesaikan tumbukan lenting sempurna. Kita lanjutkan, tumbukan tidak lenting sama sekali. Ibu sudah cerita tadi tumbukan tidak lenting sama sekali itu, apabila dia habis tumbukan nabrak menjadi 1. Sehingga kalau nabrak berjalan bersama-sama, maka kecepatan setelah tumbukan benda 1 dan benda 2 itu sama. Sehingga pada saat kita masukkan ke dalam hukum kekekalan momentum, M1P1 plus M2P2 ini sama dengan M1 tambah M2 kali P aksen. Nah, ini cirinya. Jadi yang paling gampang menyelesaikan dari 3 tumbukan adalah tumbukan tidak lenting sama sekali. Karena ini tadi udah langsung dapat P1, nggak usah cari berapa P1 aksen P2 aksen, langsung aja dapat gitu ya. Nah, koefisien restitusinya 0, karena ini tadi P1 aksen sama dengan min P1 aksen sama dengan P2 aksen. Tapi dalam tumbukan tidak lenting sama sekali, seringkali ditanya berapa energi kinetik yang hilang. Tapi kalau pada lenting sempurna tidak akan pernah berapa energi yang hilang, karena energi sebelum dan sesudah itu sama. Jadi kalau ditanyakan energi kinetik yang hilang, EK hilang sama dengan EK sebelum tumbukan dikurang EK sesudah tumbukan dikurang EK sebelum tumbukan. Atau EK hilang sama dengan EK aksen dikurang EK. Kita lihat ini tumbukan lenting sebagian.
tumbukan lenting sebagian berlaku ini ya. Berlaku hukum kalian energi, hukum kalian momentum M1P1 plus M2P2 sama dengan M1P1 aksen plus M2P2 aksen. Dan koefisien distribusinya harus kita selesaikan antara 0 dengan 1. Jadi energi kinetik yang hilang sama seperti tadi, sama dengan Eka sudah tumbukan dikurang Eka sebelum tumbukan, atau Eka hilang, Eka aksen dibagi dikurang Eka. Jadi tumbukan lenting sebagian ini juga lumayan menyelesaikannya. Jadi itu ya secara konsep. Nah, itu saja berarti intinya harus tahu konsep momentum, harus tahu konsep impuls, kemudian hubungan impuls dan momentum, kemudian yang ketiga hukum kekekalan momentum, dan yang kelima adalah macam-macam tumbukan. Itu inti dari bab ini, cuma 5 poin itu ya. Ulang tadi, momentum, harus hati-hati karena dia besaran vektor. Yang kedua, impuls. Yang ketiga, hukum kekekalan momentum. Yang keempat adalah macam-macam tumbukan dengan segala karakteristiknya. Nah, ini Ibu ambilkan soal nomor 21. Nomor 21 Ibu menjadi sampel karena dia menanyakan berapa apabila koefisien distribusinya 1, berarti tumbukan lenting sempurna. Apabila koefisien distribusinya 0, berarti tidak lenting sama sekali. Berapa kecepatan masing-masing apabila koefisien distribusinya 0,5. Jadi yang A lenting sempurna, yang B tidak lenting sama sekali, yang C adalah lenting sebagian. Kita lihat. Nah, ini yang A. Ini maksudnya pertanyaan A. Lenting sempurna. Tadi soalnya ini. Nah, tetapi tumbukannya lenting sempurna. Berarti dia berlaku E-nya sama dengan 1 dan berlaku hukum kekekalan momentum. Kita lihat, kita gambarkan. Memang ada baiknya kita gambarkan dua buah benda dengan massa ini bergerak sepanjang garis lurus saling mendekati. Hati-hati ya, ada juga di dalam soal itu beriringan. Nah, kalau beriringan dia positif semua kan? Jadi dalam bahasa soal itu, tapi kalau saling mendekati ya ada satu positif, ada satu negatif. Tetapi kalau dia ada beriringan, nah itu berarti semuanya positif. Tetapi hati-hati juga kalau beriringan. Kalau yang di depan kecepatannya lebih cepat, yang di belakangnya lebih lambat, ya tidak akan pernah jadi tumbukan kan? Nah, ada hal-hal tertentu dalam menganalisis soal. Sama seperti tadi Ibu bilang, kalau kita gambarkan misalkan ke kanan positif, ke kiri negatif, jadi plus 4, min 5. Kenapa sih mesti begini? Nah, karena ini crowded, bentuknya ini begini, kalau kita tidak buat satu positif, satu negatif begini, kita buat scanner, suka lupa. Ntar sudah panjang, karena nggak taunya lupa tanda. Nah, itu sangat menyakitkan. Makanya lebih baik dari awal itu buatin aja tandanya positif, positif. Sehingga kita konsisten, tadi positif. Sebelum masuk, ini lihatin positif, negatif. Supaya tidak sia-sia setelah kita habis menghitung. Oke. Sekarang kita lihat. Tumbukan lenting sempurna. Berarti P sama dengan P aksen karena berlaku hukum kekekalan momentum. Kita masukkan saja M1P1 plus M2P2 sama dengan M1P1 aksen plus M2P2 aksen. Lihat yang satu, masanya 2, kecepatannya 4 plus. Masukin. Masa yang kedua 4, kecepatannya lihat negatif min 4. Nah, yang aksen jangan dibuat-buat dulu tandanya positif negatif, biarkan seperti rumus karena kita tidak tahu. Kecuali soal itu bilang benda kedua setelah tumbukan bergerak ke kanan ke kiri, nah baru kita bisa. Tetapi kalau dia tidak menyebutkan itu, berarti kita tidak boleh membuat ini menjadi positif negatif, biarkan saja dia seperti rumus biasa. Berarti kalau kita selesaikan 8 minus 20 sama dengan 2P1 aksen plus 4P2 aksen. Atau min 12 sama dengan 2P1 aksen plus 4P2 aksen. Ini kita anggap persamaan 1. Nah, Ibu bilang tadi, hati-hati apabila satu persamaan sudah selesai untuk
tumbukan penting sempurna patut dicurigai. Berarti jangan-jangan kita salah hitung. Dan dia harus 2 persamaan baru bisa diselesaikan. Kita lihat persamaan pertama bahwa berlaku ini tadi koefisien restitusi sama dengan 1. Kita masukkan ini. Berarti kalau kita kali silang, min P2 aksen plus P1 aksen sama dengan P2 min P1. Karena yang ini balik ke kanan ya. Berarti min P2 aksen plus P1 aksen. Nah, lihat. P2. Kita lihat dulu di sini. Jangan langsung terlalu percaya diri masuk. Oh, dia min. Baru masukin min. Lebih baik hati-hati ketimbang sudah jauh tapi salah. P1 minus. P1-nya plus. Oh, masukin 4. Karena antara plus 9 dengan min 9 dalam 2 persamaan itu sangat berbeda hasilnya. Maka tadi lebih baik kita cermat dan teliti sehingga tidak terjadi kesalahan di ujung. Kita selesaikan min P2 aksen plus P1 aksen sama dengan min 9. Atau kalau kita atur, boleh saja kan kalau kita kalikan negatif P2 aksen min P1 aksen sama dengan 9, juga silakan. Atau 9 min P1 aksen plus P2 aksen. Nah, berbolak-balik. Kenapa ini tujuannya? Supaya dia mirip dengan persamaan 1, kan lebih gampang. Biasanya kan kita akan, ya kalian sudah tahu kalau ada 2 persamaan bisa dieliminasi, bisa substitusi, dan seterusnya kan. Nah, sekarang persamaan 1 kita taruh di kotak ini, min 12 sama dengan 2 P1 aksen plus 4 P2 aksen. Yang ini tadi persamaan 2 masuk ke sini. 9 sama dengan min P1 aksen plus P2. Nah, kan kita ditanya untuk mencari V1 aksen dan V2 aksen. Oh, silakan saja yang mau dieliminasi yang mana. Oh, sepertinya enakan P1 misalkan. Oleh karena itu, yang persamaan 2 kita kalikan 2. Sehingga ada tanda panah merah, persamaan menjadi min 12 sama dengan 2 V1 aksen plus 4 P2 aksen. Yang ini kalau kita kali 2, 18. Min 2 V1 aksen plus 2 P2 aksen. Nah, kemudian supaya P1 hilang, nah kita tambahkan. Berarti kalau kita tambahkan, ini min 12 tambah 18, berarti 6. Yang ini 0, yang ini tambah 4 tambah 2 jadi 6 P2 aksen. Oh, ternyata P aksen 2 1 meter per sekon. Untuk mencari P1, ya silakan dimasukkan kemana saja boleh. Misalkan kita ambil persamaan yang kedua. Nah, 9 tadi min P1 aksen plus P2 aksen. Berarti 9 sama dengan min P1 aksen plus 1 atau min P1 aksen sama dengan 9 min 1. Oh, berarti P1 aksen sama dengan min 8 meter per sekon. Sebenarnya kenapa mesti berurut ini? Ya tadi untuk menghindari kesalahan. Oke. Nah, untuk tumbukan lenting sempurna ternyata kita dapat setelah tabrakan P1-nya sama dengan minus 8, P2-nya sama dengan 1. Apa artinya? Nah, untuk artinya kita tahu tadi, kita sudah misalkan, kalau dia bergerak ke kanan positif, kalau dia bergerak ke kiri negatif, berarti si benda 2 ini setelah tabrakan dia berbalik arah ke arah searah dengan benda 1 kan? Si benda 1 tadinya positif jadi negatif, berarti berbalik arah juga. Nah, ini suka ditanyakan, kita sudah benar menghitung pada saat ditanya benda 2 setelah tumbukan searah bergerak searah benda 1. Benda 1 bergerak, bingung. Maka tadi, ini juga untuk menunjukkan konsistensi kita. Oh, positif berarti setelah tumbukan si benda 2 searah dengan benda 1, si benda 1 searah dengan benda yang kedua. Itu untuk tumbukan penting sempurna. Kita lanjutkan. Nah, ini yang paling enak. Oh, tapi tidak ditanyakan berapa energi hilang ini ya. Nanti kalian hitung sendiri berapa energi hilangnya ya. 2 benda sama soalnya seperti tadi, tapi dia tumbukan lenting sebagian dengan koefisien restitusi setengah. Bentar. Ini salah kayaknya. Ini yang 0. Nah, nanti dibetulkan ya, ini kamu. Maaf. Nah, ini yang 0 maksudnya. Koefisien restitusinya 0, berarti tadi udah positif negatif ya, tidak kita masukkan lagi. Kayaknya sama dengan 0, tumbukan tidak lenting sekali. Berlaku hukum kalar momentum, ini sudah. Nah, tentang P1 sama dengan P aksen. M1 P1 plus M2 P2, ini M1 plus M2 P aksen. Tapi tetap saja seperti tadi,
tandanya dimasukkan. 2 kali 4 plus 4 kali minus 5 tadi ya. Plus 2 tambah 4, V aksen, maka 8, maka V aksennya sama dengan min 2 meter per sekon. Ini lebih gampang. Nanti kalian coba-coba aja bagaimana mencari energi yang hilang ya. Kita lanjutkan yang ketiga. Nah, yang ketiga ini baru yang bukan lenting sebagian. Nah, pertama ini antara pembukaan 1, 2, 3 ini sama semua ya tadi ya. Kita tidak usah ulas lagi, dia pasti min 12 sudah itu ya. Nah, sekarang yang ini yang agak beda. Yang ini digeser karena tidak kelihatan. Nah, jadi tadi, kalau tadi yang satu gampang, ini pindah selesai. Tapi ini kan setengah. Berarti ini harus kita kali silang. Yang 2 kali ke sini, 1 kali ke sini. Berarti ini min 2, P1 aksen, ini plus 2. Karena min kali min ya, plus ya. Sama dengan P2 min P1. Berarti min 2 V2 aksen plus 2 P1 aksen, P2 tadi, P2 ini min 5, P1 min 4, berarti min 9. Min 2 P2 aksen plus 2 P1 aksen sama dengan min 9, maka kita dapatlah persamaan 2 P1 aksen min 2 min 9. Nah, kita sama seperti tadi, kita dua persamaan kita gabung di sini. Min persamaan satunya min 12 2 P1 aksen plus 4 P2 aksen. Kemudian yang ini kita pindahkan sini, min 9 sama dengan 2 P1 aksen min 2 P2 aksen. Nah, karena ini V1-nya sudah sama-sama 2, langsung kita kurangkan saja supaya ini ya hilang. Maka min 12 min 9, berarti min 3. Yang ini 4 min 2 berarti 6. Berarti kita peroleh V2 aksen sama dengan setengah. Setelah V2 aksen dapat setengah, masukin ke sini. Sehingga kita peroleh V1 aksen minus 5. Nah, itu tiga jenis tumbukan dan cara menyelesaikannya. Nah, berikutnya ini sebenarnya ada rumus gampang pengecekan konsep tumbukan. Kan tadi kalau tumbukan itu kan seringkali ditanya berapa P1 aksen, berapa P2 aksen gitu ya. Nah, kalian bisa memanfaatkan ini. Ini juga biasa untuk meng-cross check. Tapi kalau isai nggak boleh begini ya. Nanti kalau isai kamu harus ikuti hukum. Ini cuma untuk konsep pengecekan saja apakah jawaban kita benar. Kalau untuk PG ya silakan aja. Tapi kalau untuk isai tidak boleh menggunakan ini ya. Kalau misalkan pertanyaan Ibu isai ya tidak boleh. Oke. Ada kata-kata untuk mengecek itu P aksen sama dengan sulis min EV. Gampangnya sulis min EV. Nah, gimana sih sulis itu? Singkatan dari momentum 1 tambah momentum 2 dibagi M1 tambah M2. Dikali koefisien distribusi tambah 1. Nah, ini akan memudahkan. Jadi kalau P1 aksen sama dengan sulis dikurang E kurang P1. Kalau mau cari P2 aksen sama dengan sulis dikurang E kali P2. Kali P2 gitu ya. Jauh. Nah, untuk E sama dengan 1. Bukan lenting sempurna. Tadi kita udah dapat ya. Misalkan sulis itu apa sih? Sulis 2 kali 4 plus 4 kali. Nah, tandanya tetap masuk ya karena dia vektor. 2 tambah berarti E-nya 1 tambah 1. Berarti sulis itu 8 kurang 20 bagi 6. Oh, min 4 sulis. Berarti P1 aksen sama dengan sulis plus EV. P1 aksen berarti min 4 min 1 plus kali 4. Berarti min 4 min 4 min 8. Sama kan sama tadi? P2 aksen sama dengan sulis dikurang P2. P2 aksen min 4, min 1, min kali 1, atau lebih enaknya mungkin begini ya.
biar tidak keliru dalam menerjemahkan. Nah, begitu juga yang ini. Gini maksudnya. Nah, sehingga nanti kalau antara hitungan itu sama ini beda, jangan-jangan kita salah di mana gitu ya. Itu cara pengecekan saja. Kalau dia 0 sih nggak usah ya. Kalau dia setengah tadi juga gitu, kan tadi panjang banget. Sebenarnya kita bisa gunakan ini kalau soalnya PG ya, kalau insight tidak boleh. Misalkan solusi kita masuk ke 24, oh ternyata min solusi min 3, berarti min 1 min 3 min setengah, oh min 5, dapat kan sama seperti tadi. B2 pada solusi min setengah. Ini cara pengecekan saja. Oke, kita lihat soal berikutnya yang berkenaan dengan pantulan-pantulan begitu ya. Kalau nggak salah ada di latihannya. Sebuah bola tenis dilepaskan dari ketinggian H1 di atas lantai. Dan hati-hati soal ini, rumusan ini hanya berlaku untuk benda jatuh bebas. Tidak ada kecepatan awal. Tapi apabila ada kecepatan awal, maka rumus ini tidak boleh dan tidak bisa berlaku. Jadi Ibu tegaskan lagi, E sama dengan akar H2 dibagi H1 itu hanya berlaku apabila untuk jatuh bebas atau benda jatuh tanpa kecepatan awal. Oke, sekarang ini dia ada sebuah bola tenis ini dari ketinggian H1. Kemudian dia, pantulan pertama pada ketinggian H1 tunjukkan bahwa coefisien restitusinya. Gimana ceritanya? Lihat ini kita gambar tadi ada H1, ada H2, tinggi H2. Kita misalkan yang berindeks 1 itu lantai, berindeks 2 itu adalah bola ya. Ini untuk mencirikan saja. Karena tadi kalau kita perubahan delta untuk menentukan ini. Oke, sekarang kita lihat sama seperti tadi. Apabila bola jatuh di sini, maka kita pakai menggunakan hukum kekalahan momentum, maka P ini kita bisa dapat akar 2GH. Maka dia akar 2GH1. Lihat ini buka kasih plus, karena dia ke bawah, boleh ya. Kemudian mantul negatif 2 akar GH2. Tadi sudah kita bicarakan ini. Ibu saya mau ini negatif, positif, boleh. Tapi konsisten. Kalau dia berlawanan arah, satu posisi, satu negatif. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus koefisien restitusi. Tadi di awal Ibu bilang koefisien restitusi sama dengan negatif dari perubahan kecepatan setelah tumbukan dibagi dengan kecepatan setelah tumbukan, perubahan kecepatan setelah tumbukan. Ibu sengaja kasih indeks 1 lantai dan bola 2 ya. Tadi E min P2 aksen, ini min 0. Kenapa 0? Karena ini lantai. Lantai itu sebelum dan sesudah tumbukan dia 0 kan, tidak ada kecepatannya. Ini setelah tumbukan 0, P2 min, P1 kan 0 juga. Nah sekarang kita lihat E min P2 aksen, tadi kita buat min 2 akar 2GH, P1 sama dengan plus akar 2GH. Kalau kita sederhanakan, berarti E sama dengan akar 2GH2 dibagi akar 2GH1, 2G-nya bisa dihilangkan, maka E sama dengan akar H2 dibagi akar H1. Artinya, koefisien restitusi untuk kasus ini, untuk benda yang jatuh bebas, akar dari tinggi pantulan dibagi tinggi mula-mula. Andaikan di sini nanti misalkan ada H3, H4, ya terus berarti E sama dengan akar H2 dibagi 1, sama dengan akar H3 dibagi H2, sama dengan akar H4 dibagi dengan H3, dan seterusnya. Kita lihat ada contohnya seperti ini ya. Nah, ini contohnya. Sebuah bola tenis. Nah, tapi dia diketahui pantulan pertama 50 cm, pantulan kedua sama dengan 12 cm. Maka bagaimana mencari tinggi mula-mulanya itu berapa? Seperti Ibu bilang tadi, E sama dengan H2 dibagi H1, E juga H3 dibagi H2. Kalau atau mau ditilangin akarnya juga boleh. H2 dibagi H1 sama dengan H3 dibagi H2. Sama saja. Kalau kita selesaikan H1-nya 200 cm. Ini soal terakhir dari pertemuan ini.
Ini ya. Ini salah satu contoh tumbukan tidak lenting sama sekali penerapannya dalam peristiwa ayunan balistik. Mungkin sering kenal ya, apalagi sekarang banyak kriminal ya, uji balistik. Jadi untuk menguji kekuatan dari peluru itu digunakan uji balistik. Walaupun kita tidak benar-benar itu ya seperti mirip-mirip saja ya. Nah, ini ini ada peluru, ini ada balok. Jadi untuk menguji kekuatan peluru, biasanya peluru ditembakkan ke balok, dia sampai berapa ketinggiannya, nah itu bisa menguji. Jangan-jangan setelah ditembakkan peluru, ini baloknya putus, gitu bisa jadi. Jadi ini karena masih dalam tarapan soal, jadi ada balok di sini, ada peluru. Jadi ini tumbukan tidak lenting sama sekali, berarti berlaku hukum kalan momentum. Nah, kita lihat hukum kalan momentum. Berarti di sini awal sebelum tumbukan massa peluru kali peluru ditambah massa balok kali kecepatan balok. Nah, tadi kan balok dan peluru itu menyatu kan? Berarti dia tumbukan tidak lenting sama sekali. MP plus MD kali P aksen. Kemudian MP kali PP, ini balok ini sebelum tumbukan dia 0, berarti 0 aja di sini. Sama dengan massa peluru tambah massa balok kali V aksen. Maka P peluru sama dengan massa peluru ditambah massa balok dibagi massa peluru kali V aksen. Nah, masalahnya bagaimana mencari V aksen untuk kasus ini? Untuk mencari V aksen, kita bisa menggunakan hukum kekalaran ini, bukan si tanda ada A ada B. Di titik A dan titik B. Berarti energi mekanik di A sama dengan energi mekanik di titik B. Jadi ceritanya pas balok, saat balok nabrak di sini, sampai dia melambung paling titik tertinggi, hingga dia berhenti pada saat itu. Nah, pada saat di titik sesaat dia peluru nabrak balok, kita anggap ketinggiannya 0. Sehingga ada selisih tinggi antara dia saat ditembak oleh peluru dan sampai dia melambung pada posisi tertinggi hingga pada posisi ini dia berhenti. Kalau kita masukkan ke dalam hukum kalan momentum, berarti EPA tambah EKA sama dengan EPB tambah EKB. Nah, setengah EP-nya 0. EKA setengah MP total V aksen. Kenapa V aksen? Karena dia sudah nabrak. Jadi si balok ini bisa melambung karena sudah ditabrak peluru. Maka dia M total. Nah, di titik ini dia berhenti, Mbak, di EKB 0. Berarti M total kali G kali H. Nah, sayangnya ini M totalnya bisa dihapus ya. Sama saja. Berarti V aksen sama dengan akar 2G. Nah, V aksennya berarti 2H panjang dari tali ini 0,2 meter. Sudutnya 60 derajat. Berarti kita gambarkan lagi ya. Ini gunanya untuk sinkos dulu yang vektor itu. Masih dipakai sampai sekarang atau sampai nanti masih dipakai. Ini kan 60, sisi miringnya 0,2. Anggap aja ini Y. Nah, ini dari sini ke sini H, di sini Y. Berarti 0,2 itu sama dengan H ditambah Y kan? Berarti H itu 0,2 dikurang Y. Nah, bagaimana cara mencari Y? Lihat tadi. Ini Y ini sisi samping sudut. Berarti Y ini adalah 0,2 kali cos 60. Nah, ini cos 60 itu berapa? 0,5 ya? Ini terlalu terburu-buru. Sorry ya. Nah, salah semua tuh berarti hitungnya. Mari kita hitung sama-sama ya. Pantesan angkanya jelek. 0, berapa ini? 0,2 kali 0,1 ya? Ayo Faiz, mana Faiz Aradin? Nah, aduh. 0,1. Berarti ini akar 2 ya? Iya, Bu. Iya, Bu. Nah, sorry, untung kelihatan. Nah, berarti ini bisa dicari satu konsepnya, bahwa untuk menyelesaikan ini
untuk menyelesaikan ini pakai ada yang mungkin itu hasil akhirnya, dan ini adalah menutup penjelasan Ibu tentang hukum kekalahan momentum dan impuls ya. Selesai. Nah, begitu saja. Ini ada yang bertanya, Assalamualaikum Bu, saya ingin bertanya kalau yang berlawanan arah berarti salah satunya harus negatif. Nah, apakah yang negatif tidak mesti? Kalau dia tidak ditetapkan oleh soal, kita bebas memilih mana yang positif negatif. Tetapi pada saat kita ketemu mau P aksen V, silakan saja. Tetapi kita harus konsisten, kalau dia berlawanan arah, tetapkan satu positif, satu negatif. Gitu ya? Iya Bu, tapi kan tadi ada soal yang gaya yang bekerja pada bola ke lantai dan gaya yang bekerja pada lantai ke bola. Nah, itu kan tadi kita pakai yang negatifnya itu di yang V aksen. Kalau misalnya negatifnya kita pakai di yang V awal, nanti kan jadinya dia positif kan, Bu. Berarti ininya jawabannya ntar beda dong. Jadinya kalau yang tadi kita kerjain, yang bolanya negatif, lantainya positif. Kalau misalnya kita ganti, jadinya bolanya positif, lantainya negatif. Oh, boleh, bisa aja. Yang ini ya? Yang mana? Yang pertama atau yang ini? Yang jawabannya 180. Oke. Ibu nanya yang ini tapi Ibu nggak share screen ya? sorry. Bentar. Ini efek dari ini ya? Bukan, Bu. Bukan. Yang awal-awal apa ini? Ini yang nomor 7. Yang 180 yang ini kan? Iya, Bu, nomor 7. Ya, kayaknya apanya yang mau ditanyain? Ini kan kita di sini pakainya tadi yang negatif itu yang V aksen, jadinya negatif 8 kan, Bu. Terus jadi gayanya habis itu dapatnya negatif 180 buat gaya bolanya. Terus gaya lantainya berarti kan kebalikannya 180 gitu kan, Bu. Nah, jadi kalau misalnya negatifnya itu kita pakai ke V yang awal yang 10, kan nanti jadinya momentumnya 1,8. Terus dimasukin ke rumus yang F jadi 1,8 per 0,01 jadi 180. Berarti gaya bolanya jadi 180 dong. Terus gaya lantainya negatif. Iya. Artinya tanda positif negatif itu hanya menunjukkan kita memisalkan bahwa yang dikejar pada lantai itu pasti dia berlawanan arah, begitu saja. Tidak pada nominalnya min 180 plus 80, tidak seperti itu. Artinya dia kan pasangan aksi ya, satu positif, satu negatif. Nah, saya mikir nanti kalau bisa saja misalkan kamu misalkan yang ke bawah negatif nih. Oh enggak lah. Kalau soalnya itu ya masuk akal lah. Pasti nanyakannya spesifik seperti apa. Misalkan pasti kalau dia mau nanya itu spesifik, misalkan ke bawah tandanya negatif, ke atas positif gitu pasti. Tapi kalau dia tidak mau, kita bebas. Dan pertanyaannya pasti nanti dia apakah searah, berlawanan arah atau seperti apa. Gitu. Asalkan nominalnya sama 180 gitu ya, tapi arahnya berlawanan. Iya Bu, paham. Terima kasih banyak. Oke. Ada yang lain yang bertanya? Kalau tidak kita stop. Kalian kan udah capek juga. Kecuali ada yang ingin ditanyakan. Yang sangat prinsip, kita kerjakan. Tetapi kalau tidak, karena mungkin 20 menit lagi kita juga mau asar. Adakah yang ingin ditanyakan atau cukup? Cukup ya?
Insya Allah cukup, Bu. Ucapkan terima kasih sudah berpartisipasi dengan ini. Silakan kerjakan latihan soalnya. Insya Allah ini sudah mewakili kelas 10 MIPA 1 sampai 10 MIPA 6. Jadi Ibu tidak akan membuka kelas lagi di luar jam. Selain mengganggu kalian juga ya kita sama-sama sibuk. Selamat mengikuti ulangan nanti di tanggal 8 dan 9 ya, untuk IPA 1, 2, 3 tanggal 8 dan tanggal 9 untuk IPA 4, 5, dan 6. Jangan lupa untuk mengumpulkan KMTT dengan Pak Agung ya, karena akan dinilai oleh Pak Agung. Oke, demikian saja untuk pertemuan kali ini. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangannya. Mari kita akhiri pertemuan ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil Alamin. Ibu, please ya. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama.